keluar dari zona nyaman itu yang membuat kita dewasa gitu. Dari kultur shock ini sebenarnya hal kecil menurut gue ya. Iya. Tapi menjadi kebanyakan orang jadinya hal besar gitu karena dipikirin terus gitu tuh. Harusnya ya jangan terlalu dipikirin lah gitu. Iya. Karena memang berat sih buat keluar dari zona nyaman ya. Emang berat banget. Gue akuin dah itu berat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ada aneh orang- banget lagi ini. Ada orang Jawa, ada orang Salam ya dijawab gitu kan. Akhirnya kita kembali lagi ya gue ya. Iya, setelah sekian lama. lama lah kita tidak membuat konten karena ya sebuah perihal perihal yang tidak bisa kita pikirkan. Iya, nggak bisa lah. Kita balik lagi di mana? Di Doa. Diskusi Diskusinya orang-orang awam. Kita balik lagi diskusi dengan konsepan yang baru kali gue ya. Baru dikit gitu. Baru dikit lah. Nggak Ibaratkan baik-baik banget lah. Yang penting kita ada Ya. hal-hal yang Something fresh. nah harus gitu dong. Bener nggak? Soalnya kita kan abis sakit nih, Nah. jadinya kayak harus ada semangat baru. Semangat baru. Jangan sampai semangat itu jadi turun lagi gitu Iya, kan. nanti drop lagi. Drop lagi. Jangan sampai lah. Kita di sini memiliki Apa? sesuatu yang baru. Jadi topik kali ini, diskusi kali ini kita Si topik kenapa? bukan topik orang aja. Oh, bukan. Bukan, tapi topik pembahasan. Topik pembahasan. Untuk sekarang kita itu pakai random picker gitu. Oh. Kita pakai Ini udah sponsor. Ini aplikasi ini sponsor. Enggak. Oh, enggak. Oh, kirain udah ada sponsor. belum ada sponsor. belum ya. Nanti kita lihat dulu ya ini. Sabar dulu ya. Sabar. Oke? Udah nemu belum? Udah. Udah ada ketemu. Nah, sabar guys. Sabar ya guys. Coba. Oke? Yo. Kita buka random picker terlebih dahulu ya, teman-teman. Nanti muncul di mana itu ya. Pokoknya nanti muncul, kita sudah bikin beberapa konten-konten. Untuk konten hari ini Iya. kita spin. Coba. Jadi kita random nanti langsung bahas gitu ya, sepengetahuan Boleh. kita aja ya. Boleh. Oke ya. Apa nih? Dapetnya apa? Kita Ini bahas. macem-macem ya? Macam-macam. Apa nih? Kultur shock. Kaos kaki kultur. Kultur shock. Kenapa gue puter lagi? Udah. Cukup. Ini kita mau bahas apa ini? Kultur shock. Apa? Kita mau bahas dari segi apanya dulu nih? Kita bahas dari ya menurut lo kultur shock apaan? Menurut lo pribadi. Ini ada shock. kultur. Terus shock. Ih, nggak gitu dong. Itu namanya kultur kaget. Kultur kaget. Kayak dipanggil kultur kaget gitu kan. Bukan kayak gitu, Teguh. Gimana ya? Kultur shock kayak apa ya? Saya juga tidak ngerti ya. Saya Kalau- bukan ahli bahasa. Iya sih Tapi sebenarnya. ya. Apa menurut lo aja, menurut pemikiran lo itu apa ya, gitu? kultur shock dimana kita tuh ngerasain perbedaan kultur, terus kita kayak kaget aja gitu, nggak kayak oh ternyata budaya di sini kayak gini ya, ternyata budayanya nggak sama kayak di daerah kita segala macam. Oh iya. gitu. Ya paling kayak gitu sih yang gua tahu ya culture shock. Ya sebenarnya culture shock kan banyak kayak di bisnis segala macam kan. Iya sih, di tempat manapun pasti ada kultur gitu, shocknya. Kayak ya gue juga sebenarnya kalau menurut gue kultur shock itu ya kayak perpindahan budaya yang biasa kita jalanin ke budaya yang baru, yang kayak lingkungan baru lah. Lingkungan yang biasa kita jalanin itu kan di situ gitu kan. Jadi kita tahu lingkungannya kayak gimana, ininya kayak gimana. Sedangkan yang baru ini kan kita nggak tahu buruk ya. Awam banget lah kita buat untuk masuk itu. Jadi ada shock terapinya itu. Iya, ada shock kayak aduh. Kayak gini. Kayak misalkan kita budaya organisasi aja. Iya. Kita misalkan organisasi yang non akademis. Iya. Itu kan kerasanya kayak nggak terlalu nggak terlalu formal segala macam. Iya sih. Iya, Bicara dari atas ke bawah tuh gampang gitu tuh buat ngobrolnya. Kalau yang akademis banget kan kayak
harus formal, ada tatanan. Iya, biasanya kalau misalnya yang formal banget tuh ya ada kayak susunannya, ada alur koordinasi yang benar kayak gitu. Gitulah. Jadi kita yang kebiasaannya kayak nyantai terus aduh kok gini. Ya itu sih yang itu menurut kita lah yang kita. Tapi lo pernah nggak ngalamin culture shock dimanapun itulah? Hampir selalu sih. Hampir selalu kalau apalagi ke tempat baru ya. Cuma kalau tempat baru itu kan udah pasti. Cuma kalau kayak yang biasa kita kemana-mana gitu kayaknya nggak terlalu sih. Kayak misalkan cuman beberapa hari doang gitu. Gimana? Ya kalau misalkan kayak kan gue di sini perantau gitu. Perantau di sini awalnya kaget ngelihat kayak gini ya budaya Bandung, terus budaya perkuliahan segala macam. Yang biasanya kita di SMA, udah gitu SMA-nya bukan di SMA di tempat kota besar. Yang budayanya gimana ya? Paling nongkrong warungnya sebenarnya itu sama sih. Cuman bedanya ini ada nongkrong tapi di sini ada night life-nya gitu tuh. Ada kehidupan malamnya lebih benar. Kalau kayak misalnya kita di sana tuh kita nongkrong bareng gitu. Iya, nongkrong biasa. Maksudnya dengan orang-orang yang kita tahu gitu kan, yang tahu pergaulannya kayak gimana, setiap harinya kita selalu ketemu gitu kan. Teman sekolah lah gitu. Tapi giliran kita udah pindah ke Bandung tuh kayak ngebuat kayak ketika kuliah jadi kayak ada lembaran baru gitu. Iya, kayak kita yang harus mencocokkan mereka atau kita tuh diem aja gitu. Biar mereka aja yang cocok dengan kita gitu tuh. Jadinya bingung kan. Kayak gitu tuh ngadepin. Tapi gue jadinya awal-awal gue pindah gitu dari Cibarat, dari Cilegon ke Bandung karena untuk kuliah gitu kan. Jadinya kayak jadi nggak betah gue di Bandungnya karena culture shock gitu ya. Iya, dibikin kayak awal kan. Aduh, nggak enak amat ya kuliah di sini gitu tuh. Jadinya kayaknya gini banget. Iya, tapi gue mikir lagi, anjing gue cemen amat ya gitu tuh. Jadi mikirnya banyak ininya ya, banyak pertanyaan-pertanyaan. Kok gue tuh niat kesini pengen belajar gitu tuh. Gue tuh pengen niat yang bener, tapi ketemunya sama yang lebih parah gitu daripada gue gitu tuh. Sebenarnya nggak parah sih ya. Kita juga di sana juga ya sama lah kehidupannya kayak gini juga. Cuman bedanya kayak semangatnya itu tuh kayak semangat mereka tuh kayak ayolah enggak sih. Enggak. Kalau gue mikirnya kayak biasanya di Cilegon kita nguasain. Iya sih. Iya. Tapi pas di sini jadi kayak tai gitu. Kayak orang baru gitu. Itu tuh yang gue kayak aduh. Biasanya gue di sana yang kayak yang speak up apa paling ini gitu. Pas giliran di sini kayak wah anjing, gue jadi kayak orang yang tolol di sini. Orang tuh nggak tahu kita siapa. Kita nggak tahu siapa, kita juga nggak tahu mereka siapa. Masa lalu kita siapa dia nggak tahu, masa lalu mereka juga kita nggak tahu apa ya kan. Itu sih anjing culture shock itu banget. Gue sampai bahkan kayak ya kita kan dulu asrama gitu kan. Kita dulu asrama kayak anjing tidur pun nggak betah gitu tuh. Bangun pun kayak aduh. Gue harus ketemu sama orang-orang kayak gitu lagi gitu tuh. Jadinya kayak males gitu tuh. Pada akhirnya ya, tapi gue akhirnya mikirnya ya udahlah, mungkin ini udah waktunya gitu. Ini kalau menurut gue sih ya hal kayak gini ini sebenarnya hal kecil sebenarnya. Tapi bisa jadi besar kalau lo pikirin terus gitu tuh. Tapi kalau misalkan lo nggak pikirin kayak ini nih ya udah berarti buat titik kedewasaan lo lah gitu tuh. Buat kenal sama orang yang baru gitu. Batu loncatan ya si batu loncatan. sebenarnya banyak sih ya, gue bukan di kuliah doang gitu kan, gue sempat magang juga, itu sempat culture shock gitu. Iya sih pasti ya, gimana ya masalahnya budaya kita biasa cuman sebagai mahasiswa kan kita sebenarnya lingkungannya santai ya kan, lingkungannya santai kan, nggak terlalu formal. Ketemu lingkungan magang yang kita harus kayak jadi pegawai kerja tapi nggak ada job desk-nya gitu, cuman gitu, sebagai orang magang gitu. Itu kacau sih, kayak aduh gak enak. Iya walaupun gue belum magang ya, tapi ya gue denger lah kan cerita-cerita kating-kating itu kayak gimana kalau magang. Ya itu mungkin ya itu kayak udah hal yang wajar. Iya sih, udah hal yang wajar. Senggol-senggolan tuh udah hal wajar gitu teman. Soalnya gue pengalaman pertama kali gitu kayak bener-bener dikasih nggak enak gitu tuh. Gue baru hari pertama masuk gitu kan, ya hari pertama masih oke lah, diem aja gitu kan. Ya gue kan ibarat gue tuh orang yang melihat dulu lah kondisinya kayak gimana nih orang-orang, mau observasi dulu lah lingkungan. Terus yang hari kedua gue langsung kayak yang masih diem aja tuh, karena gue ya nggak bisa tiba-tiba asik dong ya kan. Masa
sob kerjaan apa nih? Kerjaan apa nih kan nggak mungkin kayak gitu ya kan. Kayak misalnya, sob lo lembur nggak malam ini kan nggak kayak gitu ya kan. Kan aneh. Jadi gue masih diam tuh, diam aja pagi-pagi gue baru datang, pas duduk gitu kan, nggak lama pegawai pada datang, kalau udah pada kerja, gue masih bingung, masih diam kan. Maksudnya nantilah kelilingnya gitu tuh, kayak ada yang bisa dibantu nggak gitu kan, biasanya kan magang kayak gitu ya. Terus nggak lama ada tuh gue denger kan, pokoknya adalah meja gue terus di sini kayak emang ya sekarang tuh orang sekarang tuh nggak ini ya, diem orangnya, terus kayak nggak mau apa namanya berteman gitu, ngobrol ataupun apa. Posisinya di situ ada gue gitu kan. Tapi lo diomongin dari meja sebelah. Iya kayak yang magang tuh diem, dia ngomong kayak gitu. Waduh. Iya ya, terus gue langsung kayak anjing emang kayak gini ya bangsat, gue salah ya. Mental jadinya langsung kena mental. Anjing gue harus gimana nih? Gue di situ mikir diem kayak anjing gue pengen tonjok lagi. Pukul dadanya sampai bunyi deg. Iya sih, kadang orang tuh nggak ngerti juga apa kondisi kitanya. Nggak. Ya kita anjing, gue mau pengen so asik takut salah. Iya. Diem juga salah. Semuanya serba salah sebenarnya. Kalau ketemu sama orang baru ya. Semuanya jadi serba salah gitu tuh. Lo jadi orang yang biasanya suka ngomong gitu. Jadi nggak tahu itu orang yang suka sama yang suka ngomong gitu kan nggak tahu. Yeah. Jadinya ya gue pas di tempat magang kayak gitu, akhirnya diem ya udahlah, akhirnya gue paham gitu kan, oh berarti harus kayak gini nih di tempat kayak gini, harus yang friendly lah, harus yang ngobrol apa nanya gitu. Akhirnya ya udah dari situ gue langsung kayak nanya keliling, betah sebenarnya mah gue di situ, tapi gue nggak sukanya kayak apa ya, kayak bangun pagi pulang sore kayak gitu-gitunya lah. Iya, kebiasaan. Iya, kebiasaannya yang belum gua karyawan. Iya, belum gua apa ya ini. Masalahnya kan kita tuh nanti harus begitu. Seperti itu ya. Ya kan? Sebenarnya nggak mesti. Iya, sebenarnya nggak mesti. Nggak mesti itu. Kita punya masa depan tuh sebenarnya pilihan kita menjadi apa. Cuman kan nggak bisa tiba-tiba kita jadi bos. Iya. Kan? Jadi entrepreneur itu kan tidak semudah hal-hal orang-orang yang kalian pikirkan tuh jadi entrepreneur enak ya. Orang-orang yang sudah bisa dapat berbicara menjadi entrepreneur itu awalnya jadi tai dulu. Iya, semuanya tuh ada prosesnya. Nah, kita tuh harus kuat melewatin proses itu. Iya. Dan kita nggak tahu prosesnya itu seberapa lama. Iya. Benar. Bisa aja kita 20 tahun di proses itu. Nggak jadi maju-maju tuh. Umur lo sekarang misalnya 23 tahun dan 20 tahun 20 itu jumlahin. Jadi 43 kalian baru ngerasain sukses. Nah, 20 tahun bayangin. Nah, itu kita kan kayak aduh. Kayaknya bisa apa enggak nih gitu. Tapi banyak sih kayak yang banyak cerita, bang gue nggak betah, ya gue di kampus gitu kan kayak ada yang adik-adean, gila nggak sih, gokil nggak sih? Kata picture, adik-adeknya banyak. Enggak, maksudnya kayak adik kelas gitu ya, gue ikut himpunan segala macam kayak, bang kok di sini kayak gini ya, maksudnya dia yang orangnya alim, terus dapat lingkungan sama orang-orang yang brengsek lah, ibarat yang nakal lah gitu kan, dia yang orang yang enggak terlalu, kok kayak gini ya bang. Ya udah jalanin aja gitu kan, ya mau gimana lagi gitu kan, lo yang harus jemput bola lah, jangan lo yang nunggu gitu. Akhirnya ya kayak gitu sih gue. Kayak nggak mau harus suka gitu. Iya, mau nggak mau harus suka, lo jangan memaksakan hal itu ya, mau nggak mau nih, sehari-hari aja nih gitu kan. Masalahnya kita ya dia kan hitungannya terlibat ya kan sama suatu kegiatan itu, jadinya ya nggak bisa kabur. Nggak bisa kabur. Pilihannya udah kecebur. Ikut. Kalau kabur udah, ya paling lo balik lagi gitu kan ke teman-teman lo. Ya sebenarnya benar sih kata orang katanya harus keluar dari zona nyaman tuh ya, benar gitu tuh. Ya itu yang membuat menurut gua keluar dari zona nyaman itu yang membuat kita dewasa gitu. Dari kultur shock ini sebenarnya hal kecil menurut gua ya. Iya. Tapi menjadi kebanyakan orang jadinya hal besar gitu karena dipikirin terus gitu tuh. Harusnya ya jangan terlalu dipikirin lah gitu. Iya. Karena memang berat sih buat keluar dari zona nyaman ya. Memang berat banget. Gua akuin dah itu berat banget. Soalnya kalian tuh ngadepin hal yang bener-bener nggak kalian tahu gitu tuh. Keluar dari zona nyaman tuh. Kayak yang banyak orang ngomong masa depan adalah kejutan tuh ya bener gitu tuh. Lo nggak tahu step selanjutnya tuh apa gitu tuh. Lo nggak tahu langkah ke depannya itu apa gitu tuh. Bener itu. Nggak akan ada yang tahu. Nggak akan ada yang tahu. Kalau misalkan lo udah kayak kayak lo udah berusaha nanemin mindset lo bakal jadi orang sukses, lo bakal jadi orang sukses. Tapi pas ketika nanti lo sukses, lo tuh nggak bakalan nyangka
cara dapetinnya tuh gimana. Nah, itu. Walaupun lo udah nanemin di dalam benak lo gitu. Sukses, gua harus sukses. Tapi nggak akan setelah udah nyampe di fase sukses itu kita nggak bakalan nyangka. Iya. Wah ternyata anjing nggak kebayang. Hal-hal yang nggak pernah gue bayangin jadi anjing gitu. Ada gini ya gitu. Biasanya kan gue kayak gue pengen kuliah yang benar, ikut organisasi gitu kan. Ternyata aduh gini segala macem. Aduh capek ya gimana ya. Aduh harus masang muka dua gitu kayak di organisasi harus lo jadi harus yang baik gitu kan. Tapi pas di luar sebenarnya lo nggak jadi bukan orang baik gitu kan. Tapi harus kayak gitu tuh yang sebenarnya capek sebenarnya bikin capek diri sendiri, tapi mau gimana mau nggak mau kita harus ngejalanin akan hal itu gitu sebenarnya. Tapi menurut kalian tuh gimana tuh culture shock? Menurut kalian nih? Kalian apa deh culture shock yang biasanya kalian rasain gitu? Alamin apakah gitu? Karena dari bahasanya ataupun tingkah lakunya ataupun apa lagi ya? Atau ya kebiasaan bercanda sih biasanya. Biasanya kebiasaan bercanda tuh yang paling ngena. Iya, biasanya yang kita saling ya itu yang ngebercandain kayak itu bercanda gitu. Tapi kan ya kita nggak tahu kan. Biasanya kebiasaan bercanda tuh. Iya, biasanya keseringannya itu ya. Biasanya hal bercanda jadi bullying kayak gitu. Biasanya gitu. Kayak gitu. Menurut kalian itu gimana? Ya, tolong jawab di kolom komentar ya. Jangan di mana-mana. Kelamaan. Anjing itu udah lama. Tapi gue lucu aja. Kita harus track back ya. Baik lagi ke belakang kita. Tapi menurut kalian itu gimana? Kita pengen tahu lah gitu kan tanggapan kalian culture shock itu kayak gimana gitu ya. Komen aja lah gitu. Biar kita juga nambah pengetahuan baru gitu kan dari orang lain. Oh ternyata culture shock tuh kayak gini sebenarnya. Oh ini gitu tuh. Kita kan nggak tahu. Kita kan diskusi itu untuk mengetahui semuanya gitu. Betul. Kita ingin selalu belajar dan belajar. Kan makanya belajar sampai ke negeri Cina. Walaupun saya tidak pernah ke Cina. Walaupun Cina itu adalah gitulah. Pokoknya gitu. Ya mungkin itu aja dari kita ya culture shock. Tungguin episode selanjutnya. Kita nanti pokoknya kita atau mungkin kalian ada saran dari mau nambahin apa gitu kan. Kita di situ udah ada dari kita berdua udah ada gitu. Mungkin dari kalian cuman kalau kalian mau nambahin enggak apa-apa. Enggak jadi masalah. Sobat TikTok atau sobat YouTube yang lihat cuplikan ini ya. Sobat Instagram juga yang lihat cuplikan ini silahkan. Oke, thank you dari kami. Gua Adam. Gua Teguh. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye.